Ngapain bang? Lagi gambar kok. Sih. Lagi gambar ini. Gambaran. Jadi sekarang kita akan membahas anime yang berjudul Fire Force atau Enen no Sobutai. Anime ini bercerita tentang anak canggung yang bernama Shinra yang ingin menjadi pahlawan dengan cara menjadi pemadam kebakaran. Di dunia anime ini, pemadam kebakaran bukan cuma memadamkan api biasa, tapi yang dipadamkan itu manusia yang jadi api akibat kerasukan iblis api. Kalau dilihat sekilas dari episode 1, anime ini seperti anime shonen yang biasa aja, yang tujuannya sudah jelas dari awal, yaitu Zero to Hero. Tapi, di tengah cerita ada tujuan tambahan, yaitu Shinra dan tim 8 ingin mencari dan menyelidiki tentang apa yang disembunyikan oleh kelompok pemadam lain, dan mereka ingin mencari tahu misteri di balik terbakarnya manusia. Ayo kita bahas mulai dari ceritanya. Cerita di anime ini pastinya sangat fresh untuk musim ini, karena diawali dengan masalah yang dimiliki oleh Shinra. Cerita tentang bagaimana awal mula dia kenapa ingin jadi petugas pemadam khusus. Dia sudah diberkahi kekuatan api. Motivasi dan tujuan dia masuk ke pemadam kebakaran itu cukup menarik. Singkatnya, dia mau jadi pahlawan karena ingin menepati janji dan mencari tahu bagaimana keluarganya meninggal. Salah satu hal yang unik dari cerita di anime ini adalah bagaimana di episode 2 diceritakan kalau pekerjaan mereka sebagai penjinak api sama seperti membunuh orang. Cerita di sini juga dipengaruhi sama desain karakter Shinra yang selalu senyum di saat-saat yang tidak tepat. Misalnya, saat dia tegang dan saat rumahnya terbakar. Gak. Kalian wibu norak, gak usah sok senyum-senyum psikopat deh. Malah kelihatan kayak Sukebe. Intinya, ini shonen yang cukup worth untuk diikuti. Karena konfliknya di cerita terus-menerus naik. Setidaknya itu yang kurasakan sampai aku nonton di episode 6. Di episode ini juga ditambahin misteri tentang adiknya Shinra yang membuat anime ini semakin menarik untuk diikuti. Untuk animasi, aku masih suka dengan animasi di season ini, tapi aku nggak tahu kedepannya bakal gimana. Action dan gerakan berantem dari Shinra, terutama gerakan-gerakan kaki apinya, bener-bener dinamis, serta warnanya nggak norak. Walau mayoritas elemen sudah jelas akan menjadi merah, karena ia api, warnanya merah. Menurutku, meski bukan yang terbaik, tapi gerakan windmill yang dilakukan oleh Shinra adalah yang paling bagus banget di anime ini. Yang kurang dari anime ini menurutku cuma beberapa cut yang gak pas. Seperti contohnya Arthur versus Maki. Di adegan awal, gerakan tangan Maki dibikin kayak gini. Tapi kenapa di adegan selanjutnya malah kayak gini? Sengaja atau tidak sengaja itu sangat mengganggu. Misalnya juga ada di adegan setelah ujian pendatang baru, di mana kebakaran terjadi. Tiba-tiba, Kapten Tim 8 lari mendatangi Shinra. Tapi tiba-tiba, di-cut ke adegan Kapten Tim 8 memegang kepala Shinra. Itu sengaja gak dimasukin, apa emang kelupaan nambahin scene? Iya, itu kekurangan yang cukup mengganggu. Seolah-olah mereka cuma bisa ngikutin 100% yang ada di komik. Padahal seharusnya mereka bisa sedikit mengubah adegan biar gerakannya lebih enak dilihat. Karena medium anime itu nggak bisa 100% copas seperti yang ada di komik. Jadinya ya bakal patah-patah gini, nggak enak buat dilihat mata. Selanjutnya kita bahas desain karakter. Secara pribadi aku suka dengan karakter Maki. Dia bisa kelihatan imut dan sangar di saat yang bersamaan. Dengan rambut panjang dan mata ungu, itu udah enak banget untuk dipandang. Untuk karakter Shinra di sini benar-benar berpengaruh dengan cerita karena dia didesain dengan senyuman yang lebar yang menunjukkan dia senang atau meremehkan suatu keadaan. Padahal senyumnya itu nggak menggambarkan apa perasaannya. Untuk gambar Arthur, Iris, dan yang lainnya, aku suka karena mereka nggak lebay-lebay banget. Nggak terlalu berusaha untuk menunjukkan kalau cewek ini kawaii atau cantik banget. Desain yang minim tapi tepat. Selanjutnya kita bahas penokohan. Kita mulai dari yang menurutku paling penting dulu. Shinra, dia adalah anak yang canggung karena senyumannya itu. Karena senyumannya semua orang bisa jadi salah paham dengan dia. Dia juga digambarkan penuh rasa penasaran tentang apa yang terjadi 12 tahun lalu saat keluarganya dibakar. Selanjutnya, Maki. Menurutku dia adalah karakter yang dibuat untuk komedi karena dia orang yang temperamen. Terutama kalau dia dimention tentang kekuatan fisiknya. Dan isi kepalanya cuma romance dan cinta-cintaan. Arthur, secara karakter dia seharusnya digambarkan sebagai orang yang keren dan kuat. Tapi sayang sekali, dia adalah orang yang gak bisa make otaknya. Dan dia adalah salah satu unsur komedi di anime ini. Kapten Tim 8, Akitaru Obi. Dia adalah orang yang selalu berusaha keras meskipun dia nggak punya kekuatan api. Dia adalah orang yang membangun moral Arthur dan Shinra. Hinawa, dia adalah orang yang serius dan memiliki persona intimidatif. Sebenarnya dia yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk memimpin. Tapi untuk sekarang, aku ngelihat dia sebagai unsur komedi karena sifat intimidatifnya. Iris, dia adalah suster yang aku belum bisa lihat kegunaannya di tim. Selain cuma berdoa sama Tuhan di anime ini, aku belum bisa menyimpulkan yang aneh-aneh lagi. Soalnya, aku nggak
nggak punya cukup clue untuk menjelaskan dia. Selain dia adalah orang yang penyayang, Tamaki, dia adalah salah satu unsur komedi sampai episode 3 ini. Karena dia adalah orang yang sering kena seksual harassment secara nggak sengaja. Dan karena emang dia bernasib sial. Tapi menurutku, ini kesialannya udah keterlaluan banget. Hampir selalu ada momen untuk seksual harassment terjadi di setiap episode 3 ini. Tapi, apakah bisa dibilang seksual harassment kalau terjadi karena kecelakaan? Ditambah, kesialan yang berujung ke pelecehan ini bener-bener kayak diada-adain banget. Dan demi fan service, apa anime nggak bisa laku ya kalau nggak ada lawakan grepe-grepe nggak sengaja? Kesimpulannya adalah, anime ini adalah salah satu anime yang layak untuk dinikmati di antara beberapa anime jelek di musim ini. Iya, musim ini emang sangat mengecewakan. Mengingat formula anime shonen yang tujuan dan awal misinya sudah ditentukan sejak awal. Tetap aja, anime ini lebih baik dibandingkan isekai-isekai yang udah bikin aku enak karena sudah kebanyakan banget di musim ini. Aku pribadi sudah bosan sama anime-anime isekai. Gak tahu juga kalian. Aku yakin kebanyakan dari kalian pasti suka banget sama isekai. Dan aku yakin beberapa di antara kalian emang pada nyari isekai yang karakternya OP dan harem. Karena aku yakin kalian nonton anime itu untuk melarikan diri dari dunia nyata. Dan haremnya karena kalian gak ngerti cara pakai VPN. Tapi lagi-lagi aku gak keberatan dengan jokes ecchi yang ada di episode 3. Yang tangannya Shinra nyelip ke dalam menit Tamaki. Ya karena itu anime bukan cewek betulan. Yang jadi masalah adalah ketika kalian bawa komedi itu ke dunia nyata. Jangan kalian minta foto sama cewek terus narik tali BH dia. Aku tahu kalian kemarau panjang, gak pernah dapat cewek. Tapi jangan gitu dong. Pengen banget megang-megang daging, beli sono di swalayan, jangan pegang daging orang. Melecehkan orang berkedok minta foto bareng itu udah cukup menjijikkan ya. Dan ini peringatan keras buat lu semua. Orang yang kayak gini adalah tipikal orang yang bakal mati karena lupa nafas. Saking kebeletnya mereka melecehkan orang, atau karena otak mereka terbentur benda tumpul. Tapi ingat kata-kataku, orang yang otaknya minimalis ini bakal cepat punah karena seleksi alam. Ya mungkin itu aja dulu. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe tuh. Karena setiap satu subscribe kalian bisa membangun pendidikan moral bagi orang yang otaknya minim. Kalian gak usah kait-kaitkan kebakaran di Amazon dengan anime ini. Kalau ada orang yang kait-kaitkan anime itu dengan tragedi ini, aku malu karena bernafas menggunakan oksigen yang sama dengan orang itu.